Tahu nggak? Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap tahunnya 64 juta sampah plastik dihasilkan di Indonesia. Dan jumlah ini terus meningkat. Banyak orang tidak tahu bahwa plastik susah terurai dan dapat menjadi mikroplastik yang dapat membahayakan manusia. Tentu ini merupakan masalah yang sering kita jumpai. Maka kami ingin mencari solusi yang dapat diterapkan masyarakat. Saya, Hansel Yusril Juwana, Dan saya Joseph Zafiel akan meneliti salah satu solusi, yaitu adalah penggunaan larva Tenebria molitor yang mampu mengkonsumsi jenis plastik PS atau polisistiren dan PE atau polietilen. Meskipun menjanjikan, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk melakukan verifikasi jika menggunakan larva ini efektif atau tidak. Maka peneliti membuat penelitian dengan judul pengujian efektivitas larva Tenebria molitor dalam menguraikan sampah plastik. Nah, pada penelitian ini, beberapa masalah yang dirumuskan adalah: pertama, bagaimana mengukur efektivitas penguraian sampah plastik oleh larva, dan kedua, bagaimana cara mengurangi pencemaran plastik ke alam dengan memanfaatkan larva. Lalu di penelitian ini digunakan beberapa teori, yaitu teori tentang pertama plastik dan kedua tentang larvanya sendiri. Nah, apa sih plastik itu? Plastik adalah bahan polimer sintetis yang terdiri dari rantai panjang molekul yang umumnya terbuat dari petrokimia. Plastik memiliki beberapa jenis. Yang paling sering digunakan adalah jenis PE, PP, PET, PS, dan PVC. Larva ini yang dikenal lokal sebagai ulat Hongkong atau mealworm adalah larva dari kumbang. Larva ini umumnya digunakan sebagai pakan burung. Dan ternyata larva ini memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi plastik PS dan PE karena enzim-enzim pada sistem pencernaannya. Nah, kemudian jenis penelitian ini merupakan eksperimen, di mana kita melakukan dua percobaan. Di percobaan pertama, larva dipindahkan ke 4 wadah, di mana masing-masing wadah mengandung 20 gram larva. Satu kotak diberikan potongan buah sebagai kontrol, satu kotak diberikan potongan kantong plastik atau jenis LDPE sebesar 5x5 cm, satu kotak diberikan potongan botol plastik atau PET juga 5x5 cm, dan kotak satu lagi yang terakhir diberikan potongan styrofoam untuk PS sebesar 5x5 cm. Kemudian percobaan kedua dari eksperimennya mirip, namun bedanya adalah menggunakan potongan 10x10 cm. Dapat dilihat hasilnya bahwa sesuai ekspektasi, potongan buah atau kontrol dikonsumsi oleh larva. Lalu juga sesuai ekspektasi, plastik tipe PET tidak dikonsumsi oleh larva. Plastik tipe PS dikonsumsi dengan konsisten pada kedua percobaan. Namun tipe PS hanya dikonsumsi pada percobaan pertama, tapi percobaan kedua dikonsumsi tetapi tidak signifikan. Larva dapat mengkonsumsi plastik jenis PS dan PE dengan penguraian paling efektif pada jenis PS, namun tidak dapat menguraikan plastik jenis PET. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini, pencemaran plastik dapat dikurangi dengan membudidayakan larva di rumah tangga untuk menguraikan sampah plastik PS dan PE, lalu menggunakan kompos yang dihasilkan untuk tanaman hias. Lalu, ini ada beberapa rekomendasi untuk lebih mengembangkan lagi dari penelitian ini. Yang pertama, sampah plastik dapat diolah menggunakan larva untuk mengurangi jumlah sampah plastik dan mikroplastik yang mencemari lingkungan. Dan kedua, pengujian lebih lanjut harus dilakukan dengan metode SEM dan FTIR yang diperlukan agar kompos dari larva aman digunakan pada tanaman rumah tangga. Oke, sekian dari presentasi kami. Saya Joseph. Dan saya Hansel. Kami pamit undur diri. Terima kasih.